Halo semuanya, aku Afi. Nama gue Peter Leonaldi. Halo, gue Rafa dari Ilmu Komunikasi 2017. Gue Ilmu Komunikasi UI 2018, peminatan iklan. Peminatan Kajian Media. Kajian Media 2016. Sering ikut lomba, bisa dibilang ada pernah menang, pernah kalah. Terakhir tuh menang di lomba PR campaign yang diadain sama Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, juara 1. Aku pernah ikut Ajisaka tahun 2018 dan di tahun 2019 aku ikut Epicentrum 4. Tahun 2019 gue ikutan lomba Pekan Komunikasi yang Media Matters. Sebenarnya sih kayaknya ya kalau dibandingin sama teman-teman yang lain, sebenarnya aku tuh ikut lombanya rada telat karena kan aku baru ikut lomba pas aku tuh semester 5. Sementara aku lihat-lihat teman-teman yang lain tuh udah sering banget ikut lomba bahkan dari maba gitu. Waktu itu tuh momennya adalah aku sama timku Vinka dan Vinia itu kayak ini Vinka sih, kompor-kompornya Vinka kayak kita udah semester 5 nih tapi kita belum pernah ngapa-ngapain, maksudnya yang secara kita merasa belum punya academic achievement di luar kampus gitu. Terus ya udah karena mumpung masih semester 5 nih masih banyak waktu, jadi kita mau coba waktu itu iseng itu ikut lomba yang Ajisaka UGM 2018 gitu. Nah ya itu modalnya sotoy aja karena kita sama sekali nggak ada pengalaman lomba dan kita juga waktu itu nggak tahu flow-nya gimana, benar-benar zero experience, tapi kita karena iseng-iseng berhadiah. Sebetulnya dari SD tuh memang suka jadi perwakilan sekolah ke lomba mana-mana. Terus pas kuliah ngeliat kayaknya kalau di UI tuh kesempatannya luas deh untuk kan keren aja gitu juga mewakili UI di berbagai lomba gitu. Yang pertama adalah pengen ikutan lomba. Pasti kayak panitia udah banyak gitu, tapi kayak nggak pernah ikutan lomba dan kayak sayang aja gitu pengen ikutan lomba akhirnya. Dan yang kedua karena diajakin teman juga sih, kebetulan pas itu sama Aldi sama Razak juga, kita bertiga kayak ayo bikin lomba, ayo ikutan lomba yuk gitu. Akhirnya kita ikutan lomba. Vibes-nya beda sih, kayak perasaannya apa ya, kalau misalkan pas lagi penyusunannya tuh, pas bagian brief pertama untuk kayak yang bagian yang ngasih proposal brief gitu segala macem, kesannya tuh kayak lebih tertantang gitu, seru dan beda banget ketika jadi peserta dan kayak jadi panitia juga gitu, kayak dan jadi anak warga kom biasa yang kuliah di kom gitu, kayak vibes-nya beda gitu. Kayak kom tuh jadi tempat yang beda aja. Sebenarnya kebetulan aku itu tipe orang yang achieve sesuatu. Terus juga kebetulan aku tuh setiap lomba timnya selalu sama Vinka dan Vinia, under the name Parasayu. Nah itu tuh kita selalu kayak apa ya, emang suka berkompetisi dan bukan suka berkompetisi sih, tapi suka achievement. Dan makanya ketika kita ikut lomba tuh rasanya seru karena sambil jalan-jalan kan keluar kota, terus juga bareng teman-teman yang lain juga. Selain itu thrilling karena apa ya, ada drillnya gitu ketika kita ikut lomba. Terus apalagi menuju hari presentasinya tuh, itu kita sebaik apapun kita prepare pasti nervous juga. Tapi justru aku rada nyesel juga kayak baru ikut lomba tuh pas semester 5 karena jadinya cuma bisa ikut beberapa lomba doang kan. Meskipun pas awal-awal tuh gue belum pernah lomba, ya udah ikut aja ya, sama-sama manusia, sama-sama belajar kan. Perasaannya itu deg-degan tapi senang gitu, deg-degannya bikin nagih gitu, kayak pengen gitu. Butuh tambahan Comparisons gitu kali ya. bisa. Jadi kalau menurut aku nggak tahu sih ini semua orang sadarinnya atau enggak. Jadi kayak menurutku culture lomba di tiap kampus itu tuh pengaruhin banget sama culture akademis kampusnya. Jadi kayak misalnya di antara di Unpad, UI dan UGM kan beda-beda tuh. Misalnya UI tuh lebih risetnya kuat banget kan kalau menurut aku ya. Sementara kalau di Unpad itu dia streamnya lebih praktikal. Jadi ketika aku di Unpad, aku ikut lomba riset, tapi mereka juga risetnya tuh sebenarnya ngarah-ngarah ke riset terapan gitu. Aku sih sebagai peserta yang kebiasaan riset ya, riset akademis itu jadi agak struggling. Tapi anyway,
tetap seru juga, jadi kayak nambah insight kita sebagai peserta lomba dan sebagai mahasiswa juga. Untungnya waktu itu di timku ada Venia kan anak humas, aku dan Vin kan anak tamat, jadi kita saling balancing aja. Begitupun itu sih yang berasa banget tuh sebenarnya bedanya tuh pas di Unpad, karena pas di UGM tuh aku ngerasanya kita tuh rada mirip sama UGM, karena di UGM dia juga komunikasinya masih masuk divisi polnya kan. Jadi masih ada streamnya akademis, masih lumayan akademis, dan mereka ada kayak culture visipolnya juga yang kita bisa relate. Nah kalau di Unpad itu karena mereka jadi fakultas sendiri dan dia streamnya tuh lebih, stream komunikasinya rada beda deh, kayak ya mereka lebih praktikal, terus the way mereka ngebagi minatan itu juga beda gitu. Nah terus buatku sih, menurutku ya itu penting banget buat mengenal si culture tiap kampus ini sebelum kita ikut lomba, karena cara penilaian mereka bakal disesuaikan sama culture akademisnya di sana gitu. Sebetulnya kalau lomba sendiri ya udah gue bisa create hasil lombanya, produk lomba gue nih sesuka hati gue gitu loh. Itu yang pertama. Cuman ya udah minusnya lo jadi single fighter, jadi kerjain sendiri apa gitu kan, nggak punya masukan lain-lain. Nah kalau yang lomba berkelompok ini, pertama itu tadi lo kerjanya bareng-bareng, yang mikir nggak cuma satu, punya banyak istilahnya punya banyak sudut pandang lah, istilahnya kalau 3 orang cukup lah ya. Terus kalau minusnya tuh ya udah kadang tuh ada aja tuh perdebatan kecil mengenai ini nggak gini teorinya, ini nggak gini, lebih bagus gini, penyelesaian masalahnya, solusinya segala macam. Itu sih, dan itu pinter-pinter kita aja. Sebenarnya kalau masalah yang perbedaan pendapat itu yang penting main logika aja sih, dan harus logowo juga. Misalnya kalau pendapat gue gak nyambung nih, karena setelah ditelisik lagi ternyata logikanya gak nyambung, jadi kayak tidak menjawab pertanyaan lombanya misalkan gitu. Ya udah lah, harus logowo, jangan memaksakan untuk pendapat gue disetujuin gitu sih kalau plus minus dari lomba sendiri dan lomba berkelompok. Tapi gue pribadi seneng sih dua-duanya, lomba sendiri hayo, lomba kelompok software. Asal lomba kelompok tuh yang penting timnya itu tadi ya bonding dan nyambung sih, lebih ke situ. Kalau di UGM tuh dulu berasanya Jogja banget ya, kan di Jogja kebetulan kampung aku tuh di dekat Jogja, jadi aku tuh berasanya kayak pulang aja pas ke Jogja. Sementara kalau di Unpad aku tuh itu pertama kali ke Jatinangor, dan di sana tuh hospitality-nya tuh oke banget di Unpad. Di UGM pun juga sama, cuman waktu itu kita karena masih baru pertama kali lomba, jadi masih jumpalitan kemana-mana pas di UGM. Tapi pas di Unpad kita udah lebih established, jadi udah bisa lebih nikmatin suasana lombanya. Kayak aku sih merasanya anak Unpad tuh ekstra banget pas ngadain lombanya, kayak openingnya segala macam tuh, kayak acara openingnya tuh hampir seharian, dan banyak banget gitu loh acaranya, susunan acaranya. Terus kayak aku merasanya mereka establish banget in a way hospitality buat ke kita para pesertanya. Jadi kayak walaupun kita baru kesana pertama kali, tapi nggak berasa kayak stranded. Dan yang aku senang dari lomba adalah kayak jadi kenalan sama banyak teman-teman dari kampus-kampus lain kan. Vibes-nya beda. Walaupun kayak ya kuliah di kom gitu, ke Gkom setiap hari gitu. Tapi ketika datang ke situ sebagai peserta lomba gitu, vibe-nya tuh beda. Oke, kalau didapetin ya menang pasti dapat hadiah, dapat prestasi gitu kan. Cuman beyond of that, kita juga dapat banyak pengalaman, dapat banyak insight. Biasanya kalau studi case-nya unik dan beragam tuh, kita jadi tahu sebuah isu gitu. Pertama yang gue dapetin adalah cara untuk jadi deadliner. Karena kita mengerjakan semuanya itu dengan waktu kepepet, tapi kayak kita kayak begadang-begadang gitu untuk mengerjakan semuanya. Terus gue juga dapat koneksi dari situ. Gue masih sering kontakan sama beberapa anak dari lomba yang kemarin. Gue juga dapat pengalaman baru, untuk gimana sih caranya untuk bisa menjawab problem yang disebutkan, maksudnya problem yang diberikan gitu oleh panitia sebagai
tema lombanya gitu. Jadi dapat teman baru, bisa mengasah skill creative thinking juga, skill presentasi segala macam. Jadi kayak seru aja. Terus kayak feel-nya beda ya kalau presentasi di kelas tuh kan ya udah orangnya itu aja. Kalau ini kan orang-orang baru, ya seneng aja, berasa kayak sok profesional aja gitu lah, belajar untuk profesional lewat lomba. Iya, jadi gara-gara ngurus surat dispen terus sama Mas Bakti infoin kalau sebenarnya tuh bisa kita ngajuin reimburse. Nah, apalagi kalau kita menang itu bakal dapet semacam insentif gitu deh. Tapi mereka cuma bisa reimburse kayak paling mahal berapa gitu nominalnya. Nah, itu tuh caranya adalah lo bikin kayak semacam laporan kegiatan gitu loh. Jadi nanti setelah lo selesai lomba nih, lo masukin kayak himpunan organisasi-organisasi itu kayak bikin ini kali ya, apa sih yang laporan akhir tahun itu? LPJ. LPJ, ya LPJ. Jadi kayak bikin kayak gitu loh. Dimasukin tuh nanti kayak foto-foto kegiatannya, terus kayak bon perjalanan kayak tiket transport, terus kayak bon buat akomodasi segala macem, itu dimasukin aja semuanya. Nanti bakal di reimburse sama bisa minta reimburse ke visit dengan nominalnya tuh berapa gitu, aku lupa. Tapi nanti kalau misalnya kita menang suka dikasih insentif gitu. Kayaknya aku kemarin dapet reimburse plus insentif karena jumlahnya lumayan. Proses gue mengikuti lomba dan mengetahui banyak lomba itu yang pertama riset tuh maksudnya ya udah searching aja di Instagram randomly, lu lihat akun-akun yang lomba-lomba kom atau himpunan komunikasi. Yang kedua bentuk tim, tapi kalau memang udah punya tim, yang kalau gue pribadi timnya tuh ya udah itu aja biar enak gitu, jadi kayak journey-nya pun panjang. Yang pasti itu cari tim dari orang-orang terdekat sih, karena kan tim dalam lomba itu bukan cuma sekedar kayak organisasi ya, maksudnya ya udah bekerja secara profesional, enggak, karena lomba itu kan ada ups and down-nya ya. Ketika lo ngerjain udah gumu, udah capek sama lombanya, ya lu butuh support system. Nah, inilah pentingnya kalau misalnya lomba dalam tim, ya udah tim lu ini biasanya consist of 3 sampai 5 orang sih, tapi biasanya 3 ya. Nah, dari grup ini, dari kelompok lu inilah, tim lu inilah yang harusnya jadi support system juga. Jadi yang pertama cari orang terdekat biar satu frekuensi juga. Nah, selain orang terdekat, in other hand juga harus cari orang yang memang minat lomba. Kalau enggak, ya udah bakal hilang bahkan orang-orangnya, bisa aja gitu. Karena kayak ikut-ikutan doang, bukan memang niat dari hati. Dan untungnya gue dapat teman yang dapat teman yang sefrekuensi, teman deket juga, dan memang rata-rata ambis sih, maksudnya kayak pengen lomba gitu loh. Setiap mau lomba itu kan kita pasti selalu dapat brief nih. Nah, biasanya pertama-tama tuh aku dan tim brainstorm dulu si briefnya ini. Nah, salah satu hal yang selalu berusaha kita lakukan adalah tiap kita brainstorm dari brief, kita berusaha untuk kreatif gitu. Jadi kayak apa nih dari brief ini yang bisa kita tulis sehingga bisa jadi keunikan dari apa yang tim kita bikin gitu. Kayak misalnya dulu tuh pas di UGM briefnya itu temanya kalau nggak salah soal komunitas masyarakat gitu. Terus kita mikir pasti banyak banget orang yang bikin peserta yang bikin kayak komunitas masyarakat yang benar-benar kayak misalnya masyarakat daerah-daerah tertentu, komunitas yang benar-benar literally komunitas. Nah, sementara aku dan tim kayak mikir gimana ya caranya nge-twist ini. Akhirnya kita mikir kayak karena kita semuanya anak Jakarta yang benar-benar kita di sini kan lebih jarang banget tuh kita komunitas yang bener-bener kayak guyup. Akhirnya tim aku memutuskan untuk ya udah kita lihat aja komunitas masyarakat urban. Culture apa sih yang paling dekat sama komunitas masyarakat urban, dan kita akhirnya waktu itu memilih si transportasi publik. Dan pas yang Unpad juga gitu, mereka bahas soal mereka mau kita angkat soal komunitas kesehatan mental. Terus kita waktu itu tim kita langsung mikir kayak pasti nanti semua orang akan ambil komunitas-komunitas kesehatan mental yang literally komunitas kesehatan mental, kayak mungkin support group atau apapun. Nah, sementara itu aku dan tim pengennya ngeliat kayak gimana kalau misalnya dia bukan komunitas kesehatan mental, tapi sebenarnya dia tuh membantu banyak orang untuk berekspresi, bisa menenangkan dirinya, bisa berkeluh kesah gitu. Jadi yang kita angkat waktu itu akun manusia UI waktu itu. Jadi dia emang bukan komunitas kesehatan mental, tapi kalau kita di manusia UI sendiri dia bahas semua orang kan, which
kesehatan mental itu tuh punya semua orang, dan itu yang kita angkat. Kalau kesehatan mental tuh biasa aja dan semua orang bisa merasakannya. Terus setelah brainstorm, kita mulai tuh eksekusi kan. Biasanya kita mulai kayak mini riset gitu, karena biasanya kita selalu ambil lomba yang streamnya riset kan. Kita mulai conduct penelitiannya, terus kita nulis paper, tandeman, dan enaknya sih kalau misalnya tim lo isinya teman-teman semua, itu tuh enaknya gitu. Jadi lo udah tahu nih siapa tuh jagonya apa gitu. Jadi kayak misalnya kalau di tim aku, Vinka tuh biasanya jadi semacam jadi konseptornya. Nah, dia biasanya yang kayak bawa-bawa ide terus kita brainstorm bareng. Kalau aku biasanya aku nulis dan bantu konsepting juga. Sebenarnya konsepting kita bertiga sih, tapi yang paling kuat tuh Vinka. Terus aku nulis, terus Fenia biasanya ngolah data, terus habis itu bikin, kalau misalnya pas kita lagi kemarin kayak di Unpad butuh yang buat terapannya, itu Fenia juga yang bantu ngolah gitu. Terus biasanya nih journey-nya pas kita mau submit lomba itu sampai situ aja kan, sampai briefnya. Biasanya mereka minta paper sama apa, mungkin mereka minta poster atau apa gitu. Nah, kemudian pas kita mau jadi finalis, baru tuh kita mulai bikin brief lainnya. Kayak misalnya mereka minta video biasanya atau presentasi kan. Nah, dari situ kita baru siapin presentasi. Nah, kalau untuk presentasinya sendiri biasanya sih kita aku sih biasanya nggak terlalu gimmick-gimmickan gitu buat presentasinya. Nah, biasanya nih anak-anak Unpad tuh mereka tuh kuat di gimmick, di presentasinya. Skill presentasinya anak Unpad tuh keren banget. Kayak mereka emang kayaknya diajarin banget buat kayak gimana sih mannerism buat presentasi yang oke. Jadi mereka tuh suka ada gimmick-gimmick gitu kan. Nah, kalau tim aku tuh jarang banget kita bikin gimmick. Tapi ya waktu itu kebetulan karena kita lombanya di Unpad, jadi kita nyesuaiin nih, mereka biasanya suka gimmick, ya udah kita gimmick aja dikit gitu, bikin cue card, bikin kayak semacam ada gimmick gitulah pas presentasi gitu. Itu aja sih paling, kayak emang flow-nya kan kayak gitu ya, brainstorm, execute, terus presentasi itu biasanya. Selanjutnya bagaimana lo ngebangun ya tim lo gitu, kayak sama aja lah kayak komunikasi dalam kelompok lah ya, kayak ada toleransinya lah, ada yang untuk saat untuk profesional, ada saat untuk bercanda segala macam. Terus yang ketiga tuh baca informasi yang seteliti mungkin lah istilahnya, karena ini penting banget. Biasanya ada aja tuh yang miss. Rangkaian acaranya dulu ada apa aja gitu. Kita pengen cari tahu dulu tanggalnya ada apa aja, di hari itu kita bakal ngapain gitu, dan kayak setelah itu kita bakal dapat brief gitu. Gue dapat brief yang jadi panduan untuk kita bikin presentasi di babak final gitu. Gue dapat beberapa hal itu. Pahami benar-benar apa yang jadi studi case di lombanya. Dan juga gue dapet beberapa penawaran gitu, tapi kayak ini sebenarnya lebih ke mahasiswa yang dari luar sih, kayak mahasiswa dari luar Jakarta tuh ditawarin gitu untuk akomodasi dan segala macem gitu, dari tim panitia tuh nawarin gitu, tapi karena kita dari UI kita nggak ditawarin gitu. Itu sih mungkin pertama akomodasi dan makanan gitu. Kedua juga masalah registrasi, masalah timeline juga gitu, ada apa aja. Dan juga masalah lombanya itu sendiri gitu, brief lombanya itu ada apa aja. Di saat lombanya sendiri sih kita lebih ngikutin KLO kita ya. Ada LO kita yang bakalan jadi penghubung antara kita dan panitia gitu, dan untuk ngasih tahu apa aja sih gitu rangkaian acaranya, dan mengingatkan kita untuk setiap rangkaian acara tersebut itu diikutin gitu. Terlepas dari itu sih kita cuma ngikutin aja gitu, flow acaranya ada apa, ada seminar, ada workshop gitu, kita ikutin aja gitu. Awalnya emang kita juga nggak tahu sih lombanya kan seperti apa gitu, walaupun gue panitia dan gue sebelumnya juga panitia lomba gitu, dan kayak gue ngurusin brief juga beberapa kali, tapi kayak format untuk kompetisi tahun 2019 itu beda gitu dari tahun 2018. Jadi tuh gue juga masih harus meraba-raba gitu. Emang intinya sih kita kayak mindsetnya adalah gue pengen ikutan lomba gitu. Jadi kayak gue nggak peduli gitu apakah outputnya adalah gue kalah atau apa gitu, tapi kayak gue pengen tahu gitu loh, ikutan lomba yang kamet gitu itu gimana gitu. Nah, salah satu yang bikin kita kayak gak omdo dalam ikutan lomba-lombaan adalah bayar gitu. Kalau misalkan kayak kita udah bayar gitu, kita pasti kayak ngapain gue buang-buang uang dengan gak gue niati juga gitu. Ya do your best sih sebetulnya. Gue juga bingung apaan do your best aja, kayak maksudnya itu kan lomba nih, bayar tuh lomba biasanya, terus kayak capek loh ikut lomba tuh sebetulnya. Jadi kayak give your best untuk setiap lomba yang lo ikutin. Makanya cari lomba tuh yang memang lo minatin, jangan yang
ya udahlah ikut aja, asal-asal aja, kalau nggak niat ya percuma gitu, buang-buang waktu namanya. Dons tuh jangan ngulur-ngulur waktu cuy, karena biasanya yang pertama itu di dosen, kalau misalkan konsultasi sama dosen kan punya banyak kegiatannya, kita yang harus adjust sama dosen dan kita yang minta tolong, mereka kan secara sukarela kan ngebimbing kita, itu yang pertama. Terus ya waktu ini juga penting banget, manajemen waktunya, apalagi kalau lomba berkelompok kan punya kesibukan masing-masing. Biasanya tuh ada lomba-lomba yang strict banget deadline-nya, tapi ya memang kita harus gak boleh ngelebihin deadline dong, ya nggak sih? Biasanya tuh kalau yang udah nggak benar manajemen waktunya bakal keteteran pas H-1 kayak langsung kerja lembur bagai kuda dah tuh. Oh, kalau menurut aku pas kita ke kampus lain itu hal pertama yang harus kita tinggalkan secara non simbolik adalah mindset yang kita punya di kampus, karena kan kayak kita masuk ke realm baru di mana kita disitu jadi tamu dan mereka biasanya punya culture dan mindset yang beda dari kita. Jadi kayak penting banget menurut aku buat bukan menyesuaikan sih, tapi kayak berusaha untuk bikin semua orang nyaman lah gitu. Terus juga penting banget buat baca brief dan benar-benar ditanyain ke panitianya, karena sering banget tuh brief itu tuh kurang jelas kan, karena kan brief biasanya general banget tuh bahasanya dan seringkali jadi nggak jelas atau kurang spesifik, jadi kita assume sendiri nih ini tuh seharusnya gimana, apa yang dia maksud. Nah menurut aku itu harus dihindarin, karena kita harus benar-benar tahu apa yang panitia maksud. Jadi kalau misalnya ada di brief ada sebuah aturan yang menurut kalian kurang jelas atau terlalu spesifik, just never try to assume itu tuh artinya apa sendiri. Kayak harus make sure lagi ke panitia, karena nanti bisa jadi miskomunikasi antara kita dan panitia nantinya yang bisa merugikan kita sebagai peserta. Teman-teman di kelompok gue juga ngelarang itu adalah untuk ngejinx, kayak gue ngejinx diri gue sendiri untuk bilang gue menang gitu dalam perform gitu. Iya nih gue menang nih, ya padahal belum ada pengumumannya gitu. Dan ini pasti fix banget gue menang gitu. Dan kayak anak-anak, enggak Raf, lu jangan terlalu pede begitu gitu ya. Emang iya sih gitu, kayak bukan hal yang baik. Oh ya, jangan merasa terintimidasi deh sama peserta-peserta lain. Kalau bisa tutup mata, tutup telinga sama peserta-peserta lain biar kita nggak terintimidasi sih. Loh, jadi yang pertama pede aja dulu, kayak apa ya, sotoy aja dulu, modal sotoy aja dulu nggak apa-apa. Terus habis itu yang kedua, cari orang-orang yang lo nyaman untuk kerja mereka dan lo tahu etos kerja mereka. Dan yang ketiga, coba pahami juga culture kampus supaya bisa menyesuaikan produk lomba apa yang nantinya akan lo buat. Jadi buat teman-teman yang pertama kali dengar kata Pekom atau Epicentrum atau Ajisaka dan pengen ikutin lomba-lomba tersebut gitu, dari gue sih mindsetnya adalah untuk coba aja dulu gitu. Mungkin ini klise, kalian udah dengerin ini berkali-kali gitu di berbagai kesempatan gitu, tapi kayak ya mau apa lagi gitu. Kalau misalkan kalian nggak coba gitu, kalian nggak akan kemana-mana dalam urusan lomba-lomba ini gitu. Kalau kalian nggak coba, kalian nggak bakal bisa evaluasi gitu apa kurangnya kalian, apa yang harus kalian lakukan. Dan tips aku adalah kalau misalkan kalian masih ragu gitu untuk bisa ikutan lomba, tips aku sih cari teman dulu aja gitu. Cari lomba yang memang benar-benar minat begitu. Terus tipsnya lagi tadi sih cari kelompok teman yang memang dekat sefrekuensi dan pengen minat lomba. Karena emang kalau misalkan kalian sendirian emang suka gampang banget insecure atau gampang banget kalian nggak percaya diri gitu atau pesimis dan segala macam. Tapi ketika kalian punya teman gitu atau orang-orang yang satu pikiran dengan kalian, satu visi dengan kalian, pasti kalian akan bisa nemuin kemungkinan lain yang nggak akan bisa temuin kalau kalian sendiri gitu. Tips and tricks kalau khususnya Ajisaka, nah Ajisaka ini kan salah satu lomba yang gede ya, maksudnya biasanya Unpad, UI, UGM tuh kalau ilmu komunikasinya udah terkenal banget dan ajang lombanya pun keren. Nah Ajisaka juga gitu. Kenali bener acaranya kayak gimana, kenali medannya apa gitu. Mengenali lombanya itu bisa dalam bentuk kenalin jurinya, cari tahu latar belakang jurinya tuh orang apa gitu, dan pahami bener tema dari lomba itu sendiri gitu. Dengan kita bisa mengetahui lombanya, jurinya dan temanya gitu, ini jadi 3 kunci penting yang bisa bikin kita
come out on top gitu untuk bisa menangin lombanya gitu. Kan kalau Ajisaka ini waktu itu tuh gue pertama ada banyak babak deh kalau nggak salah dia tuh. Oh ya, dia tuh pertama ada babak pertama, gue lupa nama babaknya apa. Jadi kayaknya ya itu semua peserta boleh daftar kan. Nah setelah itu ada babak kedua tuh. Itu bikin proposal waktu itu di babak pertama. Setelah itu disaring 5 besar disuruh bikin apa ya waktu itu? Disuruh bikin PPT pakai brief 2. Jadi kayak studi kasusnya tuh ada 2. Jadi kayak ada studi kasus pertama, ada studi kasus lanjutan yang masih berkaitan sama studi kasus pertama. Nah, dari 5 besar ini ya udah gue bikin lagi PPT lagi kan. Sebelum ke Jogja waktu itu. Jadi kayak abis bikin PPT beberapa hari kemudian kita harus ke Jogja buat present ya hasil karya lomba kita gitu lah. Terus setelah kita presentasi, biasanya ada rangkaian acara sih. Kalau waktu itu Ajisaka tuh ada festivalnya, ada pembukaannya juga, rame deh pembukanya kan banyak dari seluruh Indonesia deh kayaknya itu. Terus ada seminarnya juga dari orang-orang keren. Waktu itu kalau buat mata lomba gue tuh ada dari Yovandra Arif. Beliau tuh orang Remo TV, kayak keren ya. Oh, jadi kalau di Epicentrum itu tuh sebenarnya tiap cabang lomba tuh mereka beda-beda gitu komposisi kegiatannya. Kalau di kita kan sama semua, jadi di setiap cabang lomba ada workshop, di setiap cabang lomba ada company visit, di setiap cabang lomba ada seminar kan. Nah, kalau di Unpad tuh ada beda. Jadi kalau yang cabang lomba yang remind-nya, yang buat risetnya, itu tuh mereka ada company visit, ada seminar, terus closing. Kemarin tuh di Unpad berapa hari ya? 3 deh kalau nggak salah. Jadi hari pertama itu opening, pokoknya seminar yang openingnya, seminar yang grande-nya. Terus hari kedua itu tuh ini apa namanya, seminar kametnya kalau nggak salah. Terus hari ketiga itu tuh lomba, presentasi lombanya. Terus habis itu hari keempat itu kita company visit, terus malamnya langsung closing gitu, 4 hari. Nah terus ternyata tuh di cabang lomba lain tuh beda. Nah yang gue tahu tuh yang di Humas itu tuh mereka nggak ada company visit, mereka nggak ada company visit apa nggak ada seminar gitu. Pokoknya mereka nggak ada salah satu di antara itu, dan mereka adanya kayak semacam gathering gitu. Nah, jadi kayak acara makan-makan gitu, tapi khusus yang peserta Humasnya gitu deh. Pas di UGM malah aku nggak ada konvis, karena kan di sana nggak ada perusahaan media gitu kan. Jadi pas di UGM tuh kita benar-benar cuma 2 hari. Hari pertama itu seminar opening, terus workshop sama cabang lomba kita. Nah terus hari keduanya itu tuh hari pertama tuh sama lomba juga. Jadi opening, workshop, lomba. Nah terus habis itu pas hari keduanya itu kita seminar yang bareng-bareng. Habis itu baru malamnya closing gitu. Jadi cuma 2 hari kalau di UGM. Oke, jadi Pekom itu semenjak tahun 2019 hanya punya 4 cabang lomba. Yang pertama itu Pierre Vaganza, kedua itu Artwar, ketiga itu Journalite, keempat itu Media Matters. Yang pertama Pierre Vaganza itu lomba untuk kehumasan. Jadi buat teman-teman yang ingin lomba di bidang kehumasan gitu, bikin kayak brief dan segala macam perihal kehumasan gitu, bisa ikutan Pierre Vaganza gitu. Kedua Artwar ini lomba yang cabangnya ke arah periklanan gitu. Mungkin membuat campaign, gue kurang tahu juga karena gue nggak pernah ikutan Artwar, tapi itu berurusan dengan periklanan. Buat teman-teman yang ingin bikin iklan atau kayak kampanye atau yang kreatif segala macam mengenai produk gitu, marketing, bisa ikutan Artwar gitu. Yang ketiga itu Journalite gitu, buat teman-teman yang suka nulis dan suka bikin produk-produk jurnalistik, bisa ikutan Journalite gitu. Journalite itu outputnya bukan liputan, lebih ke arah bikin kayak medianya gitu. Jadi gimana bikin medianya dan kayak bikin produk-produknya juga gitu yang sebaik-baiknya gitu. Terakhir tuh Media Matters itu dari cabang peminatan kajian media. Kalau Media Matters tersendiri itu fokus ke research sebenarnya. Research mengenai media, sosial media juga, digital media dan segala macam gitu. Jadi buat teman-teman yang suka research di bidang media gitu bisa ikutan Media Matters. Intinya brief itu adalah informasi mengenai lombanya itu sendiri gitu. Isinya itu adalah latar belakang temanya,
terus juga ketentuan karya gitu, kayak strukturnya ada apa aja gitu, yang misalkan kayak ada target sasaran kah, fokus kajian, pendahuluan, dan segala macam gitu. Yang ditambah sama teknis-teknis lain seperti kayak ketentuan pengumpulan karya, deadline, kontak person, dan segala macam. Waktu itu biaya pendaftarannya berapa, Kak? Epicentrum tuh rada mahal deh kayaknya. 200 deh kayaknya, seingat aku. 200 apa 100? Berapa gitu, lupa. Pokoknya nggak lebih dari 200 sih seingat aku. Tapi nggak tahu deh sekarang. Kalau di UGM tuh, gue ingat banget di UGM tuh cuma 100.000. Ajisaka tuh salah satu lomba yang gede dan banyak mata lombanya, jadi kayak nggak cuma 4 peminatan di komunikasi aja, tapi ada yang lain juga. Waktu itu ada komik, bahkan ada penulisan naskah, film, segala macam, banyak deh. Mereka ada 7 cabang lomba karena mereka ada 7 jurusan. Jadi kan si research mindedness itu yang tadi, yang apa namanya, Hametnya, terus ada ideation, terus ada parade jurnalistik, ada television itu yang TV, ada Liplicious, sama ada yang humas. Liplicious itu tuh mereka ini jurusan perpustakaannya gitu. Mungkin karena mereka kan basisnya mereka udah jadi fakultas sendiri ya. Jadi mereka benar-benar yang streamnya tuh lebih ke practical com banget gitu. Terus udah gitu juga salah satu yang menarik lagi tuh setahu aku di Unpad ini mereka lomba humasnya itu tuh udah established duluan daripada si lomba epicentrumnya ini. Jadi mereka merging lomba. Dan itu sih kayaknya yang paling kelihatan lebih ke itunya sih. Perbedaan mendasarnya tuh lebih ke culture lombanya, culture akademis yang ada di lombanya gitu loh, kayak betapa praktikalnya Unpad itu bisa kelihatan di situ.